2, 3. Okay. Jadi pagi ini aku kaget banget lihat ikan cupang aku. Nah, aku masih mengira ikanku ini sedang sakit aja gitu atau enggak perutnya kekembungan. Jadi aku dari kemarin sempat mengganti airnya. Aku ganti airnya cuma segini sedikit. Lalu aku kasih larutan air biru dan garam seperti biasa. Jadi dikira aku nih ya mungkin hanya sakit biasa kayak perut kembung atau stres atau apa gitu ya. Ternyata dia lama-lama perutnya membesar. Setelah mencari tahu, ternyata dia terkena sisik nanas atau dropsy. Jadi percuma ya kalau misalkan aku pakai obat tetes biru dan air garam. Jadi tetap aja belum sembuh juga setelah beberapa hari kemarin. Jadi kita harus mencari cara lain untuk menyembuhkannya. Tuh kanan kirinya terkena sisik nanas ya guys. Tuh jadi kayak ada sisiknya yang keluar, terus perutnya jadi membesar. Jadi setelah aku cari tahu, jadi penyakit dropsy atau sisik nanas itu merupakan penyakit yang paling berbahaya buat ikan cupang karena kemungkinannya bisa 99% mati dan tergantung juga dari stamina si cupangnya tersebut ini. Penyakit dropsy atau sisik nanas adalah bakteri yang menyerang organ dalam ikan cupang. Jadi bakteri itu biasanya terbawa bersama pakan seperti kutu air atau jentik nyamuk yang kurang steril. Terus bisa juga muncul karena kotor, karena jarang dibersihkan juga. Dan infonya juga yang terkena dropsy itu kebanyakan cupang yang berukuran 4-5 cm. Nah, pada ukuran itu, cupang mulai diberi pakan hidup seperti kutu air atau jentik nyamuk. Dan kedua pakan tersebut tidak steril. Bakteri yang masuk ke dalam perut ikan cupang ini yang terkena dropsy. Jadi bakteri dropsy ini sejenis makhluk mungil, jadi masuk ke perut cupang ini, jadi kayak lintah gitu. Terus dia termakan sama cupang, tapi dia tidak mati, malah berkembang di dalam perutnya. Penyakit sisik nanas ini penyakit yang menyerang organ dalam ikan, jadi tidak menularkan ke ikan lain. Jadi gejala-gejala yang terkena penyakit sisik nanas yang setelah aku baca dan melihat juga video-video teman-teman yang ikannya mengalami dropsy, gejalanya itu perutnya membesar dan sisiknya berdiri seperti kulit nanas. Biasanya perut mulai membesar sekitar 2-3 hari setelah ikan terlihat mogok makan dan malas ngedok. Kemungkinan untuk sembuhnya memang sangat tipis dan 99% diantaranya katanya bakalan mati karena ini penyakit yang sangat mematikan untuk ikan cupang. Tapi tergantung balik lagi ke stamina ikan cupangnya masing-masing. Tapi katanya ada juga yang mengatakan kalau ikan terkena dropsy, kan katanya harus diganti air setiap hari, justru malah membuat ikannya semakin stres. Jadi sebaiknya diganti normal 3 hari sekali, seperti itu. Obat-obatan juga ada yang sudah coba dan susah banget untuk berhasil. Nah, tapi nanti aku bakalan coba untuk pakai antibiotik. Jadi juga banyak yang menyarankan pakai antibiotik. Walaupun katanya tingkat keberhasilannya masih rendah, tapi ya tidak ada salahnya kita mencoba ya guys. Karena ikan juga harus bisa memakan obat yang kita berikan nantinya. Jadi kalau misalkan ikannya tidak mau makan obat itu, ya kemungkinan susah sembuhnya ikannya. Jadi sarannya juga harus selalu menjaga kebersihan pakan maupun air akuarium. Jadi setiap 2 atau 3 hari sekali itu kuras air atau pakannya juga dilihat kutu air atau jentik nyamuknya harus steril agar tidak terkena dropsy. Jadi katanya merendam dulu pakannya dalam larutan antibiotik. Untuk 500 ml air berikan 6-7 tetes obat antibiotik cair. Lalu masukkan pakan dan diamkan selama 3 jam sebelum memberikan kepada ikan. Dengan cara itu katanya cupang akan sehat dan terhindar dari penyakit dropsy atau sisik nanas. Nah, jadi kesimpulannya harus selalu menjaga kebersihan air dan kebersihan dari pakannya ya guys, karena itu adalah faktor yang memicu si cupang ini terkena dropsy atau sisik nanas. Jadi setelah ini aku akan mengobati si ikan cupang aku yang terkena dropsy atau sisik nanas dengan antibiotik yang aku berikan. Oke.